rumah susun seperti yang kita lihat sebelah kiri kita saat ini. So, this is the government house. Nanti sebentar lagi akan kelihatan di kanan jalan, satu-satunya yang paling tinggi yang dibangunkan pemerintah itu sampai dengan 50 lantai. So on your right hand side, sebelah kanan. So this is pinnacle like Daxton. Ini sempat diresmikan Bapak Lee Kuan Yew. Bapak Lee Kuan Yew sebelum beliau meninggal. So this one karena menginginkan ada satu yang mungkin 11-12-nya apartemen mewah. Jadi ini masih lagi dari pemerintah. Waktu pertama dijual harganya $500,000 Singapura, tapi kalau sekarang dijual lagi saya yakin udah di atas 1 juta. Biarpun sifatnya government house, karena tergantung lingkungannya, karena di daerah pertengahan kota. Kita juga sempat melewati Badan Anti Narkoba, the Central Narcotics Bureau, kemudian sampai ke markas kepolisian. So this is our police headquarter. Memang nggak ketemu polisi di jalan, jarang-jarang kita ketemu polisi jalan karena serba CCTV di lahan tanah-tanah sendiri. Jadi semuanya dibangunkan dari pemerintah ataupun investor-investor private lah, investor swasta. Yang kita lihat saat ini semuanya masih bersifat private. Ini kondominium mewah. Yang kita sebutkan apartemen biasanya kalau di Singapura kita bilang flat. Jadi flat itu rusun, rumah susun yang dibeli langsung dengan pemerintah. Itu sebentar lagi akan kelihatan tipe. Apa perbedaannya? Yang jelas pasti kita lihat kalau yang swasta lingkarannya berpagar lah. Tapi kalau untuk yang kita lebih open konsep, lebih terbuka. Perbedaannya masih tetap tinggi-tinggi sama, karena memang lahan di Singapura tak cukup, cuma 700 km persegi. Jadi mau nggak mau semua gedung harus ke atas. Kalau tidak, kita harus maksimalkan yang di bawah kita juga. Jadi di bawah tanah ini masih ada aktivitas yang berbeda. Jadi yang kita lihat mungkin paling simpel, saya bisa kasih contoh, kita tak lihat kabel listrik di atas. Jadi kabel listrik di bawah, untuk gas, untuk minyak, untuk air, semuanya di bawah. Kemudian juga kita bikin terowongan, kita bikin parkiran di bawah tanah, kita bikin jalur kereta. Mungkin ada yang pernah pengalaman di Singapura sebelumnya naik MRT, yang namanya MRT, kereta bawah tanah. Dan perbedaannya, kalau dulu orang naik MRT itu bisa one way one ticket, kalau sekarang tidak lagi, full ticket. Dia sudah ada full ticket yang harganya $10. Itu bisa dipakai buat 5 years, 5 tahun, $10. Jadi setiap kali kalau kurang, ini minimal $3,000 sampai $5,000 per bulan. Itu tergantung fasilitasnya juga. Karena memang tipe untuk rumah apartemen di sini banyak yang mewah. Maksud saya mewah tuh ada tipe satu nanti di dekat masjid, dimana saya yakin di Jakarta juga sudah ada, saya yakin kalau di Indonesia juga ada banyak. Yang satu gedung itu sekalian dengan lift untuk mobil, ada lift buat mobil. Jadi setiap satu lantai punya satu orang. So mungkin paling dia 10 lantai, di setiap satunya ada satu mobil sekalian parkir di apartemen masing-masing. Ya kan? Nah, pasti di Jakarta, di Bangkok, di Kuala Lumpur sudah banyak di mana-mana. Soalnya kalau saingan gedung tinggi itu memang tak pernah habis. Kita hari ini 70, besok ada yang mungkin 80, besok lagi ada yang 100, mungkin ada yang lebih tinggi lagi. Jadi hari ini kita kalau paling tinggi ya nanti di Marina Bay Sands lah, waktu kita di hotel yang ada kapal di atasnya itu pelaburan dari Amerika. So kegiatan kita hari-hari itu, sehari-hari itu kita punya kerja lebih cenderung ke jasa. Kita lebih berat ke bidang jasa. Ini polisi sektor. Tadi markas, misalnya is our neighborhood police center. So we have about ada a few lah, ada beberapa neighborhood police center di daerah kawasan perumahan dan juga di daerah lingkungan. Orchard ini juga terkenal untuk tempat anak-anak remaja. Karena anak-anak remaja beraktivitas di sini. Untuk mereka mungkin nge-game, skateboard, basket, karaokean, pusat hiburan juga secara nggak langsung. Untuk tontonan bioskop juga, for movie, untuk nonton movie, itu pun dilakukan di daerah Orchard.